salam hangat dan salam damai dan selamat datang di podcast Belajar Spiritual bersama Titi Kilau Jiwa. Sekarang kita memasuki episode ke-8 dan perkenalkan untuk teman-teman yang baru saja melihat podcast ini. Podcast ini adalah podcast yang belum lama, baru masuk episode 8. Tapi apabila teman-teman ingin belajar spiritual dari dasar, silahkan untuk melihat episode dari pertama gitu. Jadi berurutan ya. Dan episode-episode di Belajar Spiritual bersama Titi Kilau Jiwa tidak akan panjang-panjang, sehingga memudahkan teman-teman untuk memahami informasi dan pengetahuan dan juga pengajaran yang akan diberikan setiap episodenya. Baik, untuk episode ke-8, tema yang saya pilih adalah kualitas esensi energi manusia tidak linear. Sekali lagi, kualitas esensi energi manusia tidak linear. Itu artinya apa? Mari kita bahas. Seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk energi. Kita memiliki poros energi badan di dalam kita. Dan poros energi badan ini adalah sesuatu yang menandakan seperti apa status esensi energi kita atau kualitas esensi energi badan atau tubuh kita. Sehingga setiap manusia satu dan yang lain pasti memiliki keragaman atau berbeda-beda satu sama lain. Nah, kualitas esensi energi badan manusia tidak linear, artinya tidak membentuk garis lurus. Jadi ketika di suatu chapter kehidupan, misalnya umur 20-30 tahun, ada seseorang yang mengekspresikan hal-hal yang kurang baik dalam kehidupannya. Dia misalnya nakal atau bandel, atau dia karena memang masih muda untuk usia buminya, sehingga kesadarannya masih ada di 3 dimensi. Dia juga belum mengalami spiritual awakening, dan dia juga merasa bahwa wah, masa muda nih, masa untuk senang-senang, masa muda nih, masa untuk enjoy life deh pokoknya. Nah, dia masih mengekspresikan hal-hal yang mungkin banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau ekspresi-ekspresi yang mengundang frekuensi masih negatif. Tapi bukan berarti orang tersebut adalah orang yang tidak baik. Seperti itu ya, karena sekali lagi energi tidak linear. Jadi tidak membentuk garis lurus. Setiap manusia selalu bisa memperbaiki dengan kesadaran yang selalu dikultivasi. Dan kalau dalam level spiritual, usia 20-an sampai 30-an itu memang usia di mana manusia baru saja mengenal hidup. Baru saja memahami bahwa ternyata seperti ini ya orang dewasa. Dan karena banyak sekali stimulan-stimulan dan hal-hal yang ada di bumi atau di sekolah bumi, maka rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan itu adalah hal yang normal yang sering dilakukan oleh orang-orang di usia segini, ya 20-30 tahun, sehingga bukan menjadi hal yang harus dipersalahkan atau dipertanyakan ketika ada seseorang yang masih mengekspresikan hal-hal yang mungkin kurang tepat. Karena ego manusianya masih mengontrol dan masih banyak keingintahuan, rasa penasaran, seperti gejolak anak mudanya itu masih ada. Jadi, esensi energi manusia itu, yaitu tadi, tidak linear. Tetap bisa berubah ke arah yang lebih baik, atau justru ketika sudah baik tetap juga bisa menjadi tidak baik. Jadi memang belajar spiritual artinya kita berproses secara perlahan. Seperti itu. Jadi semesta tidak pernah buru-buru dan kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas esensi energi badan kita. Semisal ada seseorang yang berasa, kok sepertinya belajar spiritual itu susah ya, karena selalu menggarisbawahi tentang keluhuran batin, koreksi batin, bagaimana memiliki suara hati yang baik walaupun tidak terdengar siapapun, karena tercatat, terdengar, terekam oleh semesta yang suci, sehingga harus selalu alert, atentif, sadar dengan kesadaran sadar dan eling atas apa-apa yang terjadi atau diciptakan di dalam tubuh kita. Kok rasanya susah banget ya belajar spiritual? Memang sulit, karena spiritual untuk strong souls. Karena ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan jiwa. Bukan hal-hal level fisikal material, tapi hal spiritual yang kita persiapkan secara perlahan dan terus-menerus sampai kita selesai dengan sekolah bumi. Tapi if there is a will, there is a way. Kalau kita memiliki keinginan kuat untuk selalu menjadi baik dari masa ke masa, maka belajar spiritual adalah sesuatu yang justru bisa kita syukuri dan juga bisa kita nikmati prosesnya, walaupun up and down dan sangat sulit, tapi tidak apa-apa. Karena segala sesuatu yang diusahakan sangat sulit, di proses yang lama pasti akan menghasilkan hasil yang jauh lebih bagus dibanding proses yang cepat dan terburu-buru seperti itu. Jadi memang belajar spiritual
itu memang belajar seumur hidup ya. Jadi memang belajar spiritual itu adalah belajar tentang ilmu hidup. Bagaimana diri kita, apa yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan seperti apa sih hal-hal yang harus kita perbaiki? Bagaimana tentang tubuh energi kita? Ada goal-goal yang ternyata tidak hanya urusan fisikal material untuk tubuh fisik kita, tapi juga ada goal-goal secara energetik atau goal-goal untuk tubuh energi. Jadi sekali lagi, kalau kualitas esensi tubuh kita merupakan sesuatu yang tidak membentuk garis lurus atau tidak linear, artinya selama kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi memperbaiki esensi energi tubuh kita dengan cara memperbaiki kualitas jiwa kita dan juga memperbaiki kualitas hati kita yang terdalam. Jadi ini namanya adalah mengkultivasi keluhuran batin, selalu melakukan koreksi batin dan juga merestorasi jiwa kita secara gradual. Jadi dengan kesadaran, berkontemplasi, mengobservasi apa yang sudah lewat dalam kehidupan kita. Sering hening, sering berjeda, sering berdiam, berdialog dengan diri sendiri. Kira-kira meneliti dan menganalisa apa-apa sih yang sudah terjadi dalam kehidupan, bagaimana ekspresi saya terhadap saya memperlakukan saya sendiri, saya mengerjakan hal-hal untuk kehidupan saya, atau saya berinteraksi dengan orang lain di luar saya. Apakah sudah tepat? Atau apakah saya masih mengekspresikan hal-hal negatif? Misalnya egois, atau mungkin ingin menang sendiri, atau mungkin kurang memperhatikan perasaan orang lain misalnya. Pokoknya hal-hal tentang bagaimana ekspresi kita gitu. Jadi benar-benar perjalanan ke dalam. Nah, ketika kita terus mengkontemplasi, mengobservasi dalam hening kita, hening apalagi setelah secara regular melakukan meditasi secara konsisten ya, dan sudah melakukannya sekian lamanya, ini artinya kita akan mengalami peningkatan kesadaran. Jadi kita memiliki sadar yang lebih tinggi dibanding chapter sebelumnya dalam hidup. Ini artinya apa? Ya, kita memiliki pengetahuan-pengetahuan baru, pemahaman-pemahaman tentang apa-apa yang ternyata benar dan salah. Jadi peningkatan kesadaran itu adalah kita memahami di mana letak tepat atau idealnya dalam kita bersikap, dalam hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, dan apa-apa kira-kira yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu. Jadi kita mengerti gitu, pasnya di mana, tepatnya di mana, ekspresi yang efektif seperti apa, dan juga tentang bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan hidup secara efektif, dan juga memilih hal-hal yang harus kita pilih dengan tepat, jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih, dengan kesadaran yang kurang baik, maka ada konsekuensi yang mengikutinya atau resiko yang justru menyusahkan kita. Jadi, inilah peningkatan kesadaran, memudahkan hidup kita. Tidak hanya untuk urusan spiritual, tapi juga untuk urusan fisikal material. Bekerja misalnya, berinteraksi dengan keluarga, bagaimana memperlakukan istri atau suami kita, bagaimana menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anak kita, bagaimana bekerja yang baik, sehingga kita mendapat kelimpahan yang bagus, dan juga berinteraksi di masyarakat supaya kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak menyakiti orang lain, tidak berkarma buruk. Seperti itu ya. Jadi, ketika kita mengusahakan kualitas jiwa kita dan kualitas hati kita terus membaik dengan usaha-usaha pemberdayaan diri kita sendiri, yang terjadi adalah kita akan mengalami perbaikan esensi energi tubuh kita. Jadi kualitas esensi energi tubuh kita akan berubah, bertransform. Yang mungkin tadinya masih ada negatif-negatifnya cukup banyak misalnya, menjadi berkurang negatifnya, bertransform menjadi positif. Dan ketika sudah positif, apa yang terjadi? Ketika status energi badan kita mulai membaik, vibrasi kita meninggi. Nah, ketika vibrasi kita meninggi, kita juga memiliki frekuensi yang juga meninggi. Dan ketika ini terjadi, berparalel dengan kita mengalami peningkatan kesadaran. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih paham hidup. Ya, lebih mengerti hidup itu seperti apa. Jadi orang-orang yang mengerti hidup adalah orang-orang yang memiliki kesadaran baik. Semakin orang itu mengerti hidup, ya, mengerti hidup itu artinya bisa mengelola hidup dengan baik. Dia mengerti apa yang harus dilakukan. Dia memiliki pekerjaan yang baik dan juga interaksi dengan keluarga baik. Dia menjalankan role karakter bumi dengan sangat baik. Jadi ketika menjadi ayah, ayah yang baik.
ibu-ibu yang baik ya. Jadi memiliki kesadaran yang makin bagus, ini artinya dia menata hidupnya secara baik. Sehingga akan memiliki kualitas hidup secara fisikal material dan baik yang bisa balance dengan spiritualnya. Seperti itu. Jadi, kualitas esensi energi tubuh manusia itu tidak selalu berada di tingkat yang diem-diem aja. Tapi kita selalu bisa berusaha untuk menaikkan dan memperbaikinya. Seperti itu ya. Jadi artinya adalah jangan takut atau jangan merasa bersalah. Jangan menyalah-nyalahkan diri ketika kamu merasa bahwa masa lalu kamu tidak baik atau kamu pernah mengekspresikan hal-hal yang negatif. Kamu jangan menjudge diri kamu ya, atau menghakimi diri kamu bahwa saya sepertinya orang gak baik. Soalnya masa lalu saya sering mengekspresikan hal-hal yang tidak baik. Jangan, karena sekali lagi energi tubuh kita tidak membentuk garis lurus atau tidak linear. Sehingga kesempatan selalu ada untuk memperbaiki. Dan berspiritual adalah tentang ini. Belajar berspiritual adalah belajar memperbaiki hidup kita. Berspiritual adalah mengerti ilmu hidup, mengetahui siapa kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara memperbaiki diri kita, dan menengok ke dalam. Jadi belajar berspiritual yang baik adalah fokus hanya ke dalam diri kita, dan berbuat hal-hal baik yang akan membuat perjalanan kita lebih baik. Ya, vibrasi kita lebih tinggi, frekuensi kita lebih tinggi, dan mengalami peningkatan kesadaran juga yang terus meninggi. Sehingga kita benar-benar bisa mengukir dan juga memahat kualitas kehidupan kita di sekolah bumi kali ini menjadi sangat baik, dari tahun ke tahun lebih baik, lebih maju, lebih membahagiakan, dan juga lebih ada ketenangan dan juga kedamaian. Oke, baiklah, kalau seandainya teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin tahu tentang sesuatu, atau ingin komentar, boleh silahkan menuliskan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti tim admin dari Titik Kilau Jiwa podcast ini akan mengkompilasi dan juga saya akan membuat episode khusus untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu ya. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang belum follow untuk Titik Kilau Jiwa di Instagram, silahkan follow. Ada Instagramnya sekali lagi @titikKilauJiwa. Dan untuk event-event off air, di mana event-event ini atau acara-acara off air yang dilakukan oleh Titik Kilau Jiwa sehubungan dengan masalah healing journey, penyembuhan trauma, atau meditasi bersama, atau seminar, atau apapun itu, teman-teman bisa mengfollow @titikKilauJiwa event. Oke, Titik Kilau Jiwa juga memiliki gerakan kemanusiaan yang sudah berdiri selama 2 tahun lebih. Silakan follow @satucintasemesta. Dan TikToknya juga ada, yaitu Titik Kilau Jiwa 1. Dan untuk YouTube channel, silakan subscribe channel yang ini, Titik Kilau Jiwa. Dan saya informasikan juga, Titik Kilau Jiwa dari tahun lalu sudah melaksanakan meditasi bersama setiap minggu malam, tepatnya jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Secara live streaming, di-on-airkan melalui YouTube channel, Instagram, dan TikTok Live. Kita akan bersama-sama melakukan meditasi rekoneksi diri. Jadi teman-teman yang ingin meregularkan meditasi atau masih belajar atau ingin meditasi bersama-sama untuk menyatukan energi positif bersama, silahkan bergabung ya. Setiap minggu malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, meditasi rekoneksi diri Titik Kilau Jiwa. Dengan tema yang selalu berbeda-beda setiap minggunya. Dan ketika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman juga bisa ikut Titik Kilau Jiwa Tanya Jawab live streaming. Tepatnya setiap Kamis malam jam 9 juga waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saya Eva pamitan, kita ketemu lagi di episode ke-9. Podcast Belajar Spiritual bersama Titik Kilau Jiwa. Terima kasih, Rahayu. Titik Kilau Jiwa.